Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Agi dalam pelajaran matematika. Sekarang kita akan belajar grafik fungsi kuadrat part 1. Kalau yang kemarin kita akan belajar tentang persamaan fungsi kuadrat. Pas sekarang kita akan belajar grafiknya, cara bikin grafiknya. Sebenarnya ini beda cara sama yang kemarin. Kalau kemarin kan ada yang menggunakan pemfaktoran, ada juga yang menggunakan rumus ABC ya, atau rumus kaca. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat. Kalau untuk yang materi sekarang, tolong disimak ya. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Yang kedua adalah cara menggambar grafik fungsinya. Tolong disimak secara sampai selesai videonya. Dan diingatkan apabila ada yang belum mengerjakan tugas, silahkan kumpulkan tugas-tugas sebelumnya. Dan apabila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan ya. Oke, sudah siap? Kalau siap, jangan lupa siapkan buku, pensil, dan sesuatu yang dibutuhkan untuk memahami atau menyimak video ini. Oke, kita langsung. Yaitu fungsi kuadrat. Apa itu? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak boleh sama dengan 0, X dan Y merupakan bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya gini. A yang di sini, yang pangkat 2 ini dia nggak boleh 0. Karena kalau 0 dia disebutnya bukan fungsi kuadrat. Namanya fungsi kuadrat itu ciri khasnya ada pangkat 2. Di bagian depannya ini ada pangkat 2. Ini adalah ciri khas dari fungsi kuadrat. Ya, ingat A-nya nggak boleh 0. Kalau misalkan gini, Y sama dengan BX tambah C, itu bukan fungsi kuadrat. Ya, atau Y sama dengan 2, itu bukan fungsi kuadrat. Atau Y sama dengan 3X tambah 5, itu bukan fungsi kuadrat. Tapi yang fungsi kuadrat itu, misalkan 2X kuadrat tambah 3X tambah C, itu disebutnya fungsi kuadrat. Yang penting, A ini nggak boleh 0. Kalau negatif, boleh. Pecahan, boleh. Ya, yang penting, AX kuadratnya dia nggak boleh 0. Mau negatif, mau pecahan, itu boleh. Asal jangan 0 aja. Ya, kalau B-nya 0, boleh, nggak apa-apa. Kalau C-nya 0, nggak apa-apa. Yang penting, intinya itu AX kuadratnya yang nggak boleh 0. A-nya itu yang nggak boleh 0. Ya. Oke, kita ke contoh. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan X pangkat 2. Yaitu, langkah pertamanya, ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertamanya, yaitu buatlah tabel terlebih dahulu. Tabelnya seperti kayak gini. Tapi ingat, di X-nya, ini harus berpasangan. Misalkan, di sini ada negatif, harus ada positif. Boleh dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Atau dari min 2 boleh. Jadinya min 2, 1, 2, 0, 1, 2. Gak apa-apa. Yang penting ada pasangannya. Kalau 2 harus sama 2, 1 sama 1, 3 sama 3. Harus ada yang kayak gini ya. Ingat X-nya harus diisi dan harus berurutan. Jangan ngacak, nanti bingung, pusing pas dibikin grafiknya. Makanya X-nya harus berurutan. Ya. Nah, oke. X-nya sudah, tabelnya sudah dibuat. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya isi tabel dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Jadi nanti masukin ke sini nih X-nya. Contohnya nih, langsung ya, min 3. Berarti min 3-nya dimasukin ke sini. Min 3, jadi min 3, apa tadinya? Min 3 pangkat 2. Jawabannya 9. Gitu. Ngerti nggak? Kan X-nya di sini nih. X-nya kan dia masukin ke dalam persamaan fungsinya. X-nya itu berapa? Kalau misalkan di contohnya ini min 3. Berarti nanti masukin ke sini min 3 gitu. Min 3 dipangkatin 2. Jadinya sama dengan 9. Nah, untuk ininya X, Y. Berarti X-nya dulu. X-nya berapa tadi? Min 3, 9. Kayak gini. Ngerti nggak? Nah, kita ke selanjutnya. Yaitu min 2. Sama kayak tadi, jadinya min 2 dipangkatin 2.
sama dengan 4. Min 2. Atau enggak 2, pangkat 2 aja. Kalau negatif, kan itu sama kayak negatif 2 dikali negatif 2. Jadi makanya isinya positif. Gitu. X-nya jadinya min 2,4. Yang sama ya. Ini min 1. Berarti masukin ke sini. Min 1 dipangkatin 2. Jawabannya 1. Sehingga nanti kesimpulan X-nya yaitu min 1,1. 0 juga sama. 0-nya dimasukin ke sini. Pokoknya semua yang ada di sini, tabelnya masukin ke sini ya. Ke persamaan fungsinya. Jangan lupa dimasukin ke persamaan fungsinya. Jadinya 0 pangkat 2 itu 0. 0 dipangkatin berapapun, hasilnya pasti 0. Ya, sehingga nanti jadinya 0,0. Yang satu juga sama. Ini. Dasar. Nah, cara gampangnya gimana? Ada cara gampangnya kalau untuk yang seperti ini. Biasanya, jawaban antara yang negatif sama yang positif ini hampir sama. Dan cuma ngebedainnya tandanya aja. Nah, nih misalkan di sini negatif 3, di sini 3. Ya, tapi belakangnya sama 9, 9, 4, 4, 1, 1, 0. Gitu. Yang bedanya biasanya depan atau belakangnya aja. Tapi angkanya sama. Kenapa? Karena nanti grafiknya seperti ini, parabola gitu. Oke, kita langsung bikin grafiknya ya. Nah, ini yang tadi ya tabelnya. Nah, ketiga, buatlah titik-titik sesuai dengan tabel ke dalam koordinat kartesium. Nah, seperti ini. Ini min 3,9 dapat dari mana? Min 3,9 dapat dari sini. Nih, min 3,9. Ini X dulu ya. X-nya min 3. Berarti kita cari nih min 3 di mana? Nah, di sini. Y-nya 9. Berarti Y-nya ke atas 9. Titik ya. Gitu. Ini juga sama. Min 2,4. Kita cari min 2 dulu. Kalau X ini di bawah ya. X-nya ada di bawah. Min 2. Berarti min 2-nya di sini. Y-nya berapa? Y-nya 4. Titiknya. Nah, ini juga sama. Min 1. Nih, X-nya di min 1. Berarti Y-nya di 1. Sesuai dengan, pokoknya mengisi grafik yang ini, titik-titiknya sesuai dengan yang di tabel tadi dikerjain. Ya, pokoknya gitu. Intinya, kalau misalkan mau bikin grafik, sesuaikan dengan tabel. Jadi, apabila nanti grafiknya jadi aneh, misalkan titiknya nggak sesuai kayak gini, berarti nanti ada yang salah. Pokoknya kalau misalkan grafik fungsi kuadrat itu dia melengkung. Boleh ke atas, boleh juga ke bawah. Nanti. Ini 0,0. 0,0 berarti ada di titik pusat. Ya, 0,0. Kalau yang satunya 1,1. Di sini 2,4 titikin. 3,9 titikin. Ya, yang tadi yang kata ibu dibilangin, pasti dia sejajar. Ya, min 3 sama 9 di sini 3,9. Min 2 sama 4 di sini 2,4. Min 1,1 di sini 1,1. Sebenarnya kalau misalkan pengen cepat, itu yang negatif aja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan yakin perhitungannya benar, nggak apa-apa. Pasti nanti, tapi nanti hitungnya dari nolnya dulu. Nol harus ada ya, biar tahu dia di mana titik ininya puncaknya. Nah, 0 di sini. Misalkan di sini negatif 1, ya berarti samain aja di sini titiknya. Dia beda, misalnya di sini negatif 2 sama 4. Bedanya berapa nih ke si garisnya? Bedanya cuma 1. Jadi sama. Itu cara cepatnya. Tapi kalau misalkan menggunakan tabel, ini lebih bagus. Karena apabila ada kesalahan, mudah diperbaikinya. Mudah tahu, oh bagian mana yang salahnya. Jadi itu. Nah, langkah keempatnya apa? Langkah keempatnya, gabungkan titik-titik tersebut. Kita tarik garis aja dari titik yang ini, tarik garis sampai ke sini. Ini bentuknya begini. Atau ini harusnya lebih bagusnya dia melengkungnya, jadi jangan putus-putus kalau digambarin. Garis aja terus gitu, melengkung. Nah, jadi nggak usah pakai penggaris kalau untuk yang ini. Sesuaikan aja sama titik-titiknya, dan nanti jadi melengkung. Jadi kayak bentuk ruku gitu. Ya, tapi bisa juga nih si grafiknya U-nya terbalik, jadinya kayak gini. Itu nggak apa-apa, itu sama aja. Dan itu termasuk fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat itu pasti melengkung ke atas, melengkung ke bawah, tuh orang.
ya. Nah, ingat kalau fungsi kuadrat dia melengkung. Kalau bukan fungsi kuadrat, berarti nggak akan melengkung garisnya. Ya, pokoknya kalau misalnya bikin grafik, lihat dulu tabel, bikin tabel. Langkah pertama bikin tabel. Yang kedua, isi tabelnya sesuai X yang diinginkan. X-nya nggak harus mulai dari min 3, nggak apa-apa. Gimana, bebas saja. Mulai dari min 2 boleh, mulai dari min 3 boleh, mulai dari min 4 boleh, mulai dari min... Pokoknya lebih dari min 1 aja. Kurang dari min 1. Ya. Jangan min 1, 0, 1, jangan. Itu ntar bingung gambarnya kayak gimana. Pokoknya nanti harus ada minimal min 2 deh. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya, itu minimal. Kalau pengen lebih bagus gambarnya, ya ini lagi aja. Misalkan mulai dari min 4, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari min 5 boleh. Jadinya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh. Jadi untuk nentuin X-nya silahkan, X-nya bebas. Disarankannya boleh dari min 2. Itu disarankannya supaya nanti nggak terlalu banyak titik. Ya, mau dari min 3 juga nggak apa-apa. Gimana aja, cuma bebas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan di screenshot bagian mana yang nggak ngertinya. Ya, untuk modulnya silahkan download di WA Group atau download di bawah deskripsi. Oke. Nah, untuk makin ngerti, silakan bikin grafiknya, yaitu grafik Y sama dengan min X pangkat 2 dan Y sama dengan 2X kuadrat. Ikuti semua caranya sesuai dengan contoh. Nah, ini sama, ini tuh misalnya ini dua soal ceritanya. Ini dua soal. Jadi yang pertama Y sama dengan min X kuadrat, silakan bikin grafiknya sesuai dengan contoh. Terus nomor 2-nya yaitu Y sama dengan 2X kuadrat. Ya, ini ada dua. Bukan satu soal disatuin. Tapi ini dua soal. Silahkan dibikin grafiknya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi dijelaskan. Ikuti semua caranya dengan contohnya pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Apabila belum ngerti gimana caranya, silakan WA. Tapi sebelum di WA, tolong di screenshot bagian mana yang nggak paham sama yang diberikan di contoh. Ya, ini batas waktu pengiriman tugasnya besok ya. Besok, insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan, kita akan video call atau via Google Meet untuk membahas atau akan diberikan tugas tambahan. Jadi misalkan untuk hari ini silakan dikerjakan secara mandiri. Penjelasan lebih lanjutnya besok via Google Meet atau video call dengan soal yang baru lagi, tapi materinya masih sama yang ini, yang fungsi kuadrat yang menggunakan langkah dan semua caranya sama banget kayak di persis contoh. Simak video yang di sini ya, sama banget kayak di video. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga paham. Apa yang nggak paham silahkan tanyakan terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk bertanya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.